Halo guys, selamat kembali di channel Gigas. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai baterai power tool gitu ya. Nah, ini sekalian juga saya tunjukkan itu dengan koleksi-koleksi saya gitu ya. Nah, ini ya pertama-tama jangan baterainya dulu lah, kita bahas chargernya dulu. Ini charger busuk ya, charger burik lah kalau saya bilang itu. Tapi ini tetap saya pakai, kenapa? Karena saya nggak butuh cepat-cepatan gitu ya, nggak perlu buat kerja gitu, bukan ya bidang saya bukan gitu. Ya cuma sekedar hobi lah ya. Kalau 12 volt ini untuk mesin potong rumput yang brushed gitu ya, yang 12 volt tentunya. Yang mata pisaunya juga kecil gitu. Jadi ya gitulah ya. Jadi nggak perlu yang hardcore amat gitu lah ya kalau saya. Nah, oke, sudah di chargernya, kita masuk ke bagian baterainya 12 volt ya. Paling simple, paling apa ya? Paling murah mungkin ya. Dan yang paling dalam tanda kutip bisa aja cepat rusak gitu ya, tergantung pemakaiannya bagaimana gitu, tapi ya harganya cukup murah juga gitu. Power tool yang bisa dihidupkan oleh baterai 12 volt ini juga sangat terbatas gitu ya, dan sangat apa ya, ya kurang lebih itu tidak bisa dipakai untuk kerja berat gitu ya. Mungkin untuk secondary tool bagi para profesional itu ya masih masuk akal gitu menurut keyakinan saya. Anjir lah, jangan-jangan bahas baterai kayak gini bisa masuk penjara kan, cukup kocak juga ya. Jadi ini menurut keyakinan saya semuanya ya guys. Ya, tahun 2025, 26. Menurut keyakinan saya gitu ya. Ini simple ya. Di dalam sini ada 3 biji baterai 18650 itu di seri yang menghasilkan 12 volt ya, lithium ion tentunya. Nah, kalau untuk yang melting ini saya harganya itu beli di 50 ribuan ya. Cukup mahal, tapi dia sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tulisan yang tertera gitu ya, dan itu nggak mudah gitu ya. Tapi ini masuk dalam kategori mahal menurut, dan sekali lagi menurut keyakinan saya gitu ya, yang standar yang saya buat itu satu sel itu 10.000 gitu ya. Jadi untuk baterai 12 volt ini kan ada 3 biji ya, berarti standar yang saya buat itu ya 30.000 sebenarnya gitu ya. Dan ini banyak sekali ya untuk potong rumput ya. Dan ini dia mesin potong rumput saya tuh yang merek Kamun, yang waktu zaman-zaman Shopee masih bisa beli dari luar negeri, dari Cina. Dan ini beneran 2000 mAh ya. Nah, kalau ini XAPR ini enggak ada tulisan mAh-nya, tapi ya sesuai dengan standar saya lah. Ini harganya 33.000 ya, jadi 11.000 per selnya. Ya cukup itulah, masuk akal menurut saya. Dan saya beli 3 ya, jadi paskan 100.000. Terus ada NRT. Nah, ini yang bisa saya rekomendasikan buat secondary tool gitu ya. Ini itu bundlingan dengan bor brushless lah ya, bor brushless yang 12 volt gitu. Nah, itu baru bisa gitu ya. Kalau kelasnya itu pun saya masuknya itu ke secondary tool aja gitu ya, bukan primary tool. Nah ya, ini kalian beli apapun itu nggak masalah gitu ya, merek apapun, kapasitas berapapun gitu ya, nggak masalah dan tidak salah gitu ya, yang salah cuma harganya aja gitu ya. Harganya yang kalian beli kemahalan, misalnya kalau yang ini XAPR ini kalian belinya 60.000 sebiji, nah itu ya mahal guys itu. Tapi kalau kalian sultan sih ya nggak masalah lah, nggak masalah ya. Tapi saya sendiri pribadi itu ya menganggap baterai ini segini-gini itu 30 ribuan lah, batas normalnya saya gitu. Kalau lebih dari 30 ribu itu sudah saya anggap anomali. Nah, selanjutnya kita bahas lagi ya baterai yang sistem 16 volt. Nah, di sini kenapa nih nggak ada ya? Nah, pertama ya saya nggak butuh yang 16 volt karena itu sangat nanggung gitu. Mau pakai buat heavy load, heavy work juga, powernya 11-12 dengan yang 12 volt gitu ya. Kalau mau hobi juga harga baterainya jadi 40.000 per sel ya. Jadi lebih mahal 10.000 gitu ya. Dan itu juga ya 11-12 lah dengan baterai 12 volt gitu ya. Gampang rusak.
Karena apa, saya bisa bilang gampang rusak, karena kalau satu selnya aja nih rusak gitu ya, berarti semua sistemnya di dalam sini itu tidak berfungsi ya. Kalau 4 sel kan, kalau salah satunya rusak, langsung tidak berfungsi satu pack baterainya itu ya. Jadi ya nanggung, dan faktor yang lainnya itu safety gitu ya. Safety-nya gimana? Kan saya suka pakai charger busuk-busuk gini ya. Jadi ini charger 12 volt dengan 20 volt ini sama itu 5,5 mm gitu. Jadi untuk faktor keselamatan saya sendiri ya. Oke, lanjut kita ke sistem 20 volt. 20 volt paling apa, kayak hutan rimba. Jadi kalian hati-hati bisa tersesat di dalam hutan pasti gitu ya. Atau kalian diculik antek-anteknya Epstein ya, bisa jadi gitu ya. Bukan tersesat tapi diculik. Oh ya, sudah kemana-mana ini pembahasannya. Tapi memang seperti itu guys. Ini baterai 20 volt ini seperti benang kusut gitu ya, seperti konspirasi. Anjay. Nanti saya jelaskan ya mengapa ini sangat pusing, sangat ribet gitu sistem 20 volt gitu ya. Karena power tool yang bisa ditenagai oleh baterai sistem ini itu sangat luas sekali ya, sangat luas. Bahkan nanti masa depan, percaya atau tidak, nanti ada mesin cuci cordless ya. Itu ketika engineering dari brand mana, misalnya engineering dari JLD misalnya ya, itu sudah ada masuk perempuan atau ibu-ibu gitu ya, jadi engineering gitu. Jadi ya pasti akan buat mesin cuci cordless gitu ya. Jadi yang pakai mesin cuci itu bapak-bapak gitu ya. Kalian bayangkan nanti bapak-bapak nenteng baterai ini ya ke belakang ke tempat mesin cuci, dan masukkan, terus ambil deterjen, putar timernya, udah. Itu bisa bisa jadi seperti itu ya guys di masa depan. Tapi saat ini belum ada mesin cuci cordless. Tapi secara tidak langsung tuh memang sudah ada gitu ya. Pakai inverter, colok mesin cuci listrik, ya sudah gitu. Nah itu tadi ya. Nah itu banyak sekali gitu ya power tool yang bisa ditenagai baterai ini. Jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Ini terdiri dari 5 sel yang di seri, yang menghasilkan ya tegangannya 20 volt gitu ya. Sebenarnya 21 volt, tapi lebih enaknya 20 volt aja gitu. Sistem 20 volt gitu. Nah, di sini ada beberapa standar yang saya bagikan gitu ya. Ini disclaimer sekali lagi itu. Menurut keyakinan saya gitu ya. Standar ini yang saya buat sendiri gitu ya. Ini kan banyak tingkatannya nih, ditumpuk-tumpuk ya. Ini ada 5 seri, terus ada 4 tingkat gitu ya. Ada 4 ini di sini. Nah, sesuai lah satu jari saya satu tingkat baterai gitu lah ya. Nah, jadi satu tingkat baterai itu saya kasih standarnya itu minimal 1 MOSFET gitu ya. Dan ini juga sudah saya bongkar yang merek JLD, ini kan ada 4 tingkat ya. Di sini juga ada 4 MOSFET ya, di BMS-nya itu sudah sesuai standar saya gitu. Terus untuk harganya sendiri ya. Ya ini memang standar yang 10.000 per sel saya itu bisa apa ya, bisa berubah lagi gitu ya, karena ya tapi dipikirkan lagi secara logika ya guys ya, dipikirkan secara logika ya gitu ya. Ini kan saya beli 240.000 gitu ya, itu sudah meleset sekitar 20% dari yang saya tetapkan tadi harganya tadi ya, yang mana itu 10.000 per sel ya. Ini kan ada 20 sel, harusnya 200.000 gitu ya. Tapi dengan pertimbangan saya lihat-lihat itu BMS boardnya itu besar, papan papan PCB BMS-nya besar gitu, serta MOSFET-nya ada 4 biji ya, sesuai dengan standar yang saya berikan di awal gitu. Jadi ya masuk akal ya. Nah di situ lah pusingnya, kalian harus bermain-main gitu ya. Nah untuk kapasitas sendiri ya saya tidak mempermasalahkan mAh-nya gitu ya. Yang penting sesuai standar gitulah. Ya, yang itu tadi MOSFET-nya tadi ya. MOSFET-nya itu sesuai dengan jumlah tingkatnya atau berapa tumpuk. Ini kan tiga tingkat ya. Ini berarti ada 3 MOSFET di dalamnya gitu. Nah, ini ya sesuai. Saya bongkar, saya lihat MOSFET-nya sesuai gitu. Nah, ini misalnya kalau power tool kalian itu menggunakan mesin brushless, ini baru standar-standar yang saya berikan itu berguna gitu ya. Kalau kalian menggunakan power tool yang brushed atau motornya masih ada karbon brushnya atau sikat karbonnya, itu udahlah, nggak usah mikir standar yang saya itu ya. Jadi memang mengapa saya apa ya,
seperti merendahkan motor brushed itu ya. Tapi kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi motor brushed itu tidak haus akan tenaga gitu ya. Jadi kalian jangan pusing lah. Baterai yang satu tingkat pun atau merek Zippo ini yang paling jelek ini yang saya punya itu sudah bisa gitu mentenagai power tool yang menggunakan mesin brushed gitu ya. Yang mana ini Zippo ini saya pun dapat dari bandingan jet cleaner. Jet cleanernya masih menggunakan brushed juga. Jadi ya makanya Zippo ini berani pakai banding baterai ya kelas rendah lah ya. Tapi sangat disayangkan sih. Nah terus apalagi ya? Mungkin itu saja sih standar-standarnya sih, dan ya itu untuk tipsnya lagi buat kalian ya, tips untuk berbelanja baterai seperti ini. Kalian itu lihat review produknya gitu ya. Misalnya saya ini yang dari sekian banyak sistem baterai 20 volt ini yang saya beli cuma 2 biji ini. Yang GLD ini ya. Saya lihat review produknya, saya cari lah ada nggak review yang membongkar gitu ya. Ternyata ada, dan saya cek berapa MOSFET-nya, berapa tingkatnya itu, dalaman baterainya, karena ini baterai mudah dibongkar ya pakai skrup gitu ya. Nah kalau yang merek Molar ini agak kurang ajar sih. Dia pakai yang ini coy, pakai heksagonal lah ya. Jadi susah cari obeng heksagonal yang cukup panjang gitu ya. Ini nggak ketemu nih obengnya ini, jadi belum saya bongkar nih ini. Tapi Molar ini sih bandingan ya mesin potong rumput brushless ya guys. Nanti saya akan melakukan pengetesannya juga. Tapi ya ujung-ujungnya ya saya beli mesin potong rumput dari Molar gitu lah ya, bukan dari Tanzu gitu. Dan belum sampai tahun depan gitu. Ya pemborosan guys. Ya kilaf coy, kilaf. Ya jadi seperti itu ya, sistem 20 volt ini sangat memusingkan ya. Jadi kalau kalian mau main aman, saran saya ambil minimal yang 3 tingkat itu ya. 3 tingkat seperti Monake atau ini ya. Kalian ambil yang mana gitu yang kapasitasnya dan harganya murah gitu ya. Ya sebenarnya kapasitas dari baterai itu bisa kalian akalin gitu ya dengan membeli banyak banyak baterai yang seperti ini gitu ya. Nah itu ya sesuaikan dengan budget masing-masing gitu lah ya. Nah yang penting itu standarnya sudah sesuai ya. Yang seperti saya bilang itu jika 3 tingkat baterai ini atau 15 sel dibilangnya itu minimal satu tingkatnya itu ada satu MOSFET ya. Ya itu penting untuk mesin brushless. Kenapa penting? Karena brushless itu bisa menyedot daya sampai ribuan watt ya, 1000 watt, 1300, 1200. Nah itu banyak sekali ya, karena brushless ya memang se-powerful itu guys. Makanya saya bilang tadi yang sistem 12 volt ini nggak akan salah ya. Yang salah itu cuma harganya ya, karena rata-rata power tool yang 12 volt itu menggunakan brushed gitu ya. Tapi ada juga yang brushless gitu, ada juga. Tapi ya brushless-nya ya begitu, tidak menyedot banyak daya gitu lah ya, menurut keyakinan saya gitu. Oke guys, begitu saja video kali ini ya mengenai baterai power tool gitu ya. Ya jika kalian mau lebih aman lagi, kalian bisa ambil ini aja GLD. Ini saya juga tidak disponsori gitu ya. Tapi kalau GLD mau sponsori ya boleh coy. Dan ini juga apa ya? Saya rasa cukup oke juga ya, cukup tahan lama juga, dan saya nggak bisa mengetes kapasitas yang benaran itu seperti apa, data-datanya itu seperti apa yang exactnya itu. Karena saya tidak punya alat ukur seperti wattmeter gitu ya, ampernya berapa ampere gitu, outputnya gitu. Saya juga nggak punya alat yang apa ya, yang haus akan daya gitu lah ya. Ya jadi saya hanya membagikan pengalaman yang saya gunakan gitu ya, empirik guys, secara empiris gitu lah ya. Nah tapi kembali lagi gitu lah, ini batch yang saya terima ini kebetulan masih bagus mungkin ya. Bisa jadi batch-batch berikutnya itu entah diganti selnya, dikurangin MOSFET-nya gitu ya.
itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi saya nggak punya kerjasama sama JLD, jadi saya nggak tahu gitu ya. Apakah JLD akan berjanji sesuai standar yang sekarang ini sampai berapa tahun ke depan saya tidak bisa beritahu gitu loh ya. Nah, oke guys, sampai di sini saja videonya. Semoga menghibur dan sedikit menginformasi seperti biasa GKSTD out. Ya, tahun 2026 ini adalah tahun menurut keyakinan saya.